Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irawati Rahman SS MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan tanpa kekurangan dan tanpa aral suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Dewandri dari program studi Sosiologi UPBJJ UT Yogyakarta. Saat ini saya bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan topik COVID-19 dengan judul Virus COVID-19 dan Perubahan Sosial di dalam Masyarakat. Terlebih dahulu, marilah kita tinjau pengertian dari virus COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Gejala terjangkit virus COVID-19 ditandai dengan munculnya 3 gejala umum, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain juga bisa muncul pada infeksi corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau anosmia dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, sebaiknya perlu dilakukan rapid test atau PCR. Sedangkan pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Selain itu, walau sudah mendapatkan vaksin, tetap harus mentaati protokol kesehatan dengan cara 1. Menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja bahan makanan atau dalam beribadah. Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang ketiga, tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, mengkonsumsi vitamin, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Yang terakhir, menghindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Kemudian, pengertian dari perubahan sosial menurut Ritzer dalam buku Sosiologi
2020 adalah perubahan yang terjadi mengacu pada hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan sosial karena COVID-19 berpengaruh pada banyak aspek kehidupan, mulai dari struktur dan fungsi sosial masyarakat, nilai dan norma, pola perilaku, kebiasaan, dan sebagainya. Pada konteks individu, perubahan sosial karena pandemi COVID-19 berkaitan dengan peran baru individu dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Contohnya, peran ibu atau ayah di rumah selama pandemi COVID-19 bergeser menjadi guru pendamping bagi anak-anak selama proses belajar daring. Demikian juga peran polisi lalu lintas yang awalnya hanya mengawasi dan mengatur lalu lintas kini bertugas untuk menindak orang-orang yang tidak taat protokol kesehatan selama berkendara. Pada konteks kelompok, perubahan sosial berkaitan dengan struktur sosial yang bertransformasi dengan sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan keadaan. Karena pandemi COVID-19, pemerintah menyusun sistem vaksinasi nasional yang dimulai sejak ditemukan vaksin COVID-19. Vaksinasi dilakukan secara prioritas tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, kepolisian, TNI, aparat hukum, dan seterusnya. Ditinjau dari luang lingkupnya, perubahan sosial terbagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Yang pertama, perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial, namun tidak mempengaruhi secara langsung pada masyarakat luas. Perubahan kecil terjadi dalam lingkup individu dan dilakukan oleh perorangan. Misalnya dalam kasus pandemi COVID-19, perubahan sosial kecil ini menuntut masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan diri, menetapkan protokol kesehatan, menjadi lebih rajin mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak satu sama lain. Yang kedua, perubahan sosial besar yang mengubah unsur pokok dari struktur sosial kadangkala menimbulkan konflik sesaat. Barulah kemudian mereda hingga perubahan ini diterima dalam masyarakat. Misalnya perubahan sistem kerja, sistem belajar, dan sebagainya. Yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini harus beralih ke sistem yang daring, memanfaatkan aplikasi video telekonferensi Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Perubahan ini dilakukan secara masif dan diputuskan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berdasarkan surat edaran SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Karena ditetapkan secara legal, maka perubahan tersebut harus ditetapkan oleh guru, siswa, dan pelaku pendidikan seluruh daerah di Indonesia. Pada awalnya, pergantian sistem belajar dan bekerja ke arah daring ini menimbulkan konflik. Misalnya banyak para guru dan siswa tidak familiar dengan teknologi informasi. Harus segera belajar dan mengoperasikan aplikasi video telekonferensi. Demikian juga para penduduk di daerah pedalaman yang tidak terjangkau jaringan internet harus bersusah payah beradaptasi dengan perubahan ini. Namun, pilihan untuk mengganti sistem tahap muka dengan sistem daring ini dianggap sebagai opsi paling rasional dan realistis demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.